Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Dwi Putri dan NIM 21428, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hano-Sulena, SIP, MAP. Baiklah, pada pertemuan ke-13 ini ada 3 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama, proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Kedua, organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Ketiga, hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir, mainstreaming SDGs dalam pembangunan Indonesia. Adapun pembahasan pertama yang akan saya bahas adalah tentang proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat daerah. Perencanaan adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Perencanaan sebagai bagian daripada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan. Di samping itu menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan. Menurut Joko Mijojo, perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Prof. Jan Tinbergen, mengemukakan lebih kepada kebijaksanaan pembangunan deployment policy, bukan hanya perencanaan semata. Proses perencanaan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu proses politik. Pemilihan langsung presiden dan kepala daerah mengambil rencana pembangunan hasil proses public trajectory of planning, khususnya penyebaran visi dan misi dalam RPJM. Selanjutnya, proses teknokratik. Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau oleh lembaga atau unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan khususnya dalam pemantapan peran, fungsi, dan kompetensi lembaga perencanaan. Selanjutnya, proses partisipatif. Perencanaan yang melibatkan masyarakat atau stakeholder antara lain melalui pelaksanaan musrembang. Yang terakhir, proses bottom up dan top down. Perencanaan yang alirannya proses dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Adapun yang terlibat dalam perencanaan pembangunan yaitu adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Adrinov Caniago menyatakan 4 lembaga tersebut yakni Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Bappenas, Kantor Staf Presiden, dan Sekretariat Kabinet. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat atau Public-Private Community Partnership merupakan model operasional sinergis untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan, di mana 3 pihak secara bersama-sama mengembangkan unit usaha atau layanan saling menguntungkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.
Dalam kerangka tersebut, sektor swasta akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang dan inklusivitas berimbang antara rantai produsen dan konsumen. Sektor publik akan mendapatkan keuntungan dengan tambahan sumber daya dan nilai investasi serta keterjaminan partisipasi dan kepemilikan para pihak. Sedangkan masyarakat akan memperoleh manfaat dengan perolehan keterampilan, pengetahuan, dan teknologi baru. Public-private partnership atau kerjasama antara pemerintah daerah, sektor publik dengan pihak swasta dengan kerjasama antara dua sektor atau lebih ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan. Kerjasama ini bisa juga dilakukan antar sesama pihak organisasi atau unit sektor publik. Peran pemerintah ke depan akan semakin berkurang dan peran swasta lah yang justru menjadi lebih dalam menggerakkan perekonomian dan pembangunan. Pemerintah lebih menjalankan fungsi regulator dan fasilitator yang mengarahkan proses dan tujuan pembangunan. Pemerintah tidak lagi menjadi inisiator maupun operator dalam pembangunan. Selanjutnya, peran inisiator dan operator harus dilakukan oleh masyarakat dan kalangan usaha swasta. Dengan demikian, masyarakat bukan lagi sekedar menjadi objek, tetapi menjadi subjek pembangunan. Kerjasama didasari atas hubungan antar pelaku yang bertumbuh pada ikatan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan, serta saling menghidupi berdasarkan asas kesetaraan dan kebersamaan. Yang terakhir yaitu tentang mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. SDGs merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi, serta dapat bersinergi dengan lingkungan. Di Indonesia, SDGs dipopulerkan dengan nama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau disingkat dengan TPB. Pemerintah telah menunjukkan keseriusan pelaksanaan SDGs yang tepat waktu, diawali dengan hadirnya Wakil Presiden Yusuf Kala dalam sidang umum PBB untuk menandatangani SDGs pada September 2015 lalu. Pun demikian, untuk mencapai 17 tujuan dan 169 sasaran SDGs pada tahun 2030, masih banyak hal lagi yang perlu dilakukan. Pada bulan Desember 2015, Koalisi Masyarakat Sipil di Indonesia untuk SDGs telah bertemu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam kesempatan tersebut, dalam kaitannya dengan implementasi SDGs di Indonesia, CSO menuntut 3 hal kepada Presiden, yaitu pertama, menuntut pemerintah menyusun payung hukum untuk pelaksanaan SDGs. Yang kedua, menuntut pemerintah untuk menyusun rencana aksi nasional bagi pelaksanaan SDGs. Dan yang terakhir, menuntut pemerintah untuk membentuk panitia bersama bagi pelaksanaan SDGs. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.